merasakan teror yang benar-benar saya alamin sendiri, Bang. Itu benar-benar, kalau menurut saya tuh nggak masuk akal lagi, udah benar-benar. Jadi di malam kedua setelah saya mencium aroma busuk itu tadi, aroma amis itu tadi, saya baru pertama kali seumur hidup merasakan yang namanya ketindihan, Bang. Jadi ketindihan, bener-bener badan itu dari kepala sampai ujung kaki nggak bisa yang namanya gerak. Jadi cuman diem gini, mata melotot, pandangan cuman satu arah aja. Jadi cuman natap ke tembok, dan mulut itu nggak bisa ngomong. Mau teriak sebenarnya, Bang, mau teriak. Dan itu tahu nggak, Bang? Saya dilihatin dengan sosok yang bener-bener menjijikkan, sampai saya tuh bener-bener takut, Bang. Jadi sosoknya tuh besar, tinggi. Jadi sosoknya tuh hampir natap ke plafon kamar saya itu. Jadi badannya tuh tinggi banget, tinggi. Dia hadap ke saya, 4 mata itu, Bang. Hadap, iya, bener-bener hadapan. Terus badannya itu bernanah semua, mukanya hancur, bernanah, berlobang-lobang, sampai nanahnya tuh ngalir kemana-mana, netes-netes kemana-mana, Bang. Itu saya bener-bener, saya diam, cuman bisa natap gini, dan saya pada saat itu mau teriak nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Saya cuman lihat sosok itu semakin mendekat dengan saya, Bang. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ngelawan, tapi nggak bisa, Bang. Sampai akhirnya sosok itu udah mau deket dengan saya, anahnya itu kemana-mana, Bang. Udah aku tuh ngerasain, sampai baunya itu mulai muncul sama dengan yang bau sebelumnya, yang waktu kemarin itu, itu mulai muncul lagi itu pada saat itu. Pada saat itu saya benar-benar gemeteran, sampai merinding semua tuh. Gemeteran, udah nggak mau, sampai itu aku udah berusaha teriak sekencang mungkin ya. Pada saat itu terus tiba-tiba hilang tuh, sosok itu hilang tuh. Udah, mungkin aku lari ke kamar ayah saya teriak-teriak di situ, takut. Akhirnya memberanikan diri ke kamar, terus aku cerita sama ayahku tuh. Terus ayahku bilang, udahlah, itu cuma halusinasimu aja. Tapi pada saat saya balik ke kamar lagi, itu baunya juga nggak ada amis-amisnya lagi, udah kayak kamar biasanya gitu. Terus tapi pada saat itu, malam itu saya nggak berani tuh, Bang, tidur ke kamar saya sendiri. Saya akhirnya tidur ke kamar ayah saya sama mama saya. Besoknya dari mulai sore itu saya udah memberanikan diri balik ke kamar saya tuh. Udah aktivitas seperti biasa. Tapi lagi-lagi nggak berhenti di hari yang kemarin, Bang. Hari ketiga itu saya masih di